Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sidang pra-peradilan mantan Mendikbud Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhirnya sidang memasuki tahap pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam waktu dekat. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka. Hotman menilai penyidik belum pernah menjelaskan pihak yang diduga diperkaya dalam kasus tersebut, termasuk nilai dan cara terjadinya dugaan perkayaan. Ia menegaskan selama proses penyidikan tidak ada aliran dana yang mengalir kepada Nadiem dan audit BPKP dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 juga menyatakan pengadaan laptop Chromebook sesuai prosedur dan harga wajar. Hotman menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem tidak berdasar dan hanya berdasarkan kesimpulan sepihak tanpa pembuktian jelas. Kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung selaku pihak termohon dalam sidang, Roy Riyadi, menegaskan penetapan tersangka terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur hukum. Tadi sudah kita bacakan poin-poinnya dalam kesimpulan kami. Pertama, bahwasanya penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Pihak Kejagung pun mengaku sudah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai relevan untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Richard, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi, Sylvester Matutina, yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang
hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi, karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai keputusan yang tetap. Dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum, PK silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menanggapi rencana Purbaya yang berniat bubarkan Satgas BLBI. Menurut Mahfud, 3 tahun terakhir terjadi kegaduhan justru untuk merampas jaminan BLBI. Saya luruskan nih. Oke. 3 tahun terakhir itu gaduh justru karena kita merampas jaminan-jaminan BLBI itu, dan terakhir itu kita mendapat saya pergi itu sebanyak 4,8 triliun. 40,8 triliun. Berarti 41 triliun. Saya dapat 3 tahun gaduh itu karena kita rampas. Kita lelang. Macam-macam lah. Apa yang mereka jaminkan. Menurut saya kalau betul Pak Purbaya mengatakan, berarti dan saya kutip di media, Pak. Berarti dan tidak mengikuti. Kementerian Keuangan akan menempatkan dana pemerintah dari saldo anggaran lebih APBN pada Bank Pembangunan Daerah. Penempatan dana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menempatkan dana pemerintah dari saldo anggaran lebih dari 1 SAL, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Untuk tahap penempatan dana tersebut akan dimulai dari Bank Jakarta dan Bank Jatim yang sudah menunjukkan minat dan kesiapan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memperkirakan dana yang akan disetor ke Bank Jakarta dan Bank Jatim berkisar 10 hingga 20 triliun rupiah. Lagi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah. Purbaya memastikan penempatan dana segera tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat kapasitas bank daerah tidak sebesar bank-bank himbara. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau 10 triliun, 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya. Bisa. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah menempatkan dana segar sebesar 200 triliun rupiah di sejumlah bank himbara. Masing-masing terdiri dari 55 triliun rupiah di Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Kemudian 25 triliun di BTN dan 10 triliun di Bank Syariah Indonesia.